Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannah man qati'ur rahim. Wa qala ta'ala fil kitabil karim Kul ingkana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa asiratukum wa amalun ikhtaraftumuha wa tijaratun tahsawna kasadaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fattarabasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasikin. Sallallahu alaihi wa sallam Rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyaitin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Para guru-guru saya, para senior saya yang di depan saya, mohon maaf, Ustadz Ngabalin, Ustadz Adi, dan juga Ustadz Rasmin, Masya Allah, Ustadz Nasrullah, ini mohon maaf, orang sepuh harus saya dahulukan, karena dalam tradisi Jawa, sepuh itu asapnya lebih ampuh. Dan orang tua harus saya dahulukan karena kemungkinan juga akan mendahului saya. Tapi belum tentu, karena kematian di tangan Allah. Tetapi saya senang mengikuti, tadi saya mau diisolasi di satu tempat, tapi saya tidak mau. Dan luar biasa ternyata waktu komersial break saja, wah mejanya mau pecah. Tapi luar biasa hari ini saya menemukan satu kebaikan. Ketika ada seseorang bernama Yusuf, ketika semuanya sepakat dari awal sampai akhir sebetulnya sepakat bahwa itu sesuatu yang tidak benar. Karena masalah pribadi, seandainya Rasulullah dihina, Rasulullah sangat memaafkan. Tapi bagi pengikutnya tentu tidak bisa. Pertama, Abu Bakar radhiyallahu anhu juga ketika melihat Abu Quhafa, bapaknya sendiri menghina Rasulullah, langsung dipukul. Maka turunlah surat Mujadalah ayat 22. Nggak mungkin orang yang beragama melihat nabinya dihina, dia diam saja. Dan itu adalah bukti keimanan. Ketika Rasulullah sendiri di Thaif dilempari, dituduh menjadi orang gila, orang dimaafkan, itu Rasulullah. Tapi bagi pengikutnya tidak bisa, karena ini menyangkut agama. Kalau secara pribadi, misalnya Ustadz Ngabalin secara pribadi nggak masalah. Tapi kalau sudah namanya itu pribadi, dimaafkan. Dan itu sikap orang Islam. Silman kota'aka, wa'fuman haramaka, wat'uman dolamaka. Sambunglah orang yang memutus hubungan dengan kamu. Dan mohon maaf, maafkan orang yang, dan ini wa'afina aninas, maafkan orang yang salah kepada kamu. Dan doakan, ini lebih berat lagi, doakan orang yang menzalimi kamu. Doa baik, kalau doa jelek sih gampang sekali. Orang sudah menzalimi, doa mudar sekalian, bisa aja. Tapi mohon maaf, ini kalau pribadi, tetapi kalau menyangkut agama, setiap sesuatu yang bersangkutan dengan apa itu mulia. Keramik yang saya injak ini sebetulnya keramik biasa, tetapi kalau ini sudah dikaitkan dengan Allah menjadi mulia. Saya sebelum menginjak, saya harus wudu. Sebelum wudu, saya mohon maaf, saya harus cium dulu 4 kali, namanya tahiyatul masjid. Apa yang membedakan? Ini nggak ada kaitan dengan agama. Maka saya nggak mau lepas sepatu di sini. Demikian juga kertas kalau biasa-biasa kita sobek nggak apa-apa. Tapi kalau sudah bersinggungan dengan agama, berani nyobek-nyobek itu di depan UIN, minimal siapkan ambulan, maksimal billahi taufik walhidayah, insya Allah. Apa yang membedakan? Setiap bersinggungan dengan agama jadi mulia. Apa ini berkaitan dengan Rasulullah? Karena sikap kita ditegaskan betul dalam Al-A'raf 157, bagaimana kita menghormatinya, bagaimana kita memuliakannya, bagaimana kita membelanya, dan itulah sikap yang benar bagi orang Islam. Maka semuanya sepakat dari A sampai Z, mohon maaf dari semua pembicara tadi, bahwa kita semuanya itu tidak sepakat dengan penistaan itu. Maka dibuatlah piagam Madinah bahwa secara insaniah, oke, semua hubungan baik, tetapi lakum dinukum waliyadin, dan itu sudah selesai di Indonesia. Karena mohon maaf, sudah tidak perlu lagi membahas tentang Pancasila. Karena secara insaniah, kita ini mau nolong siapapun, nggak membedakan agama. Kalau ada orang jatuh, nggak usah tanya suku, ras, agama. Tolong, ntar kamu Jawa, Sunda, Dayak, Bali. Tolong kamu Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Dharma Gandul, Uka-uka, Gentayangan, Uji Nyali. Nggak usah, tolong saja, itu secara insaniah. Mosok mau nolong orang aja harus tanya partai politiknya, kan nggak mungkin. Dari situ, nah, tetapi kalau sudah menyinggung agama,
itu ada aturannya. Maka bagaimana sikap kita di dalam beragama, karena ini catatan demokrasi, saya mencatat ada 28 catatan. Ini baru dapat 2, sudah habis waktunya. Nah, dari sisi ini sekali lagi, maka bagaimanapun juga kita sepakat bahwa kita membangun negeri ini harus dengan satu toleransi yang cukup dan jangan pernah menyinggung sesuatu akidah. Apalagi bagi pemangku jabatan. Tasarruful imam ala raiyati manutun bil maslahah. Kita harus mengambil langkah-langkah apapun yang membuat maslahah dan kebaikan untuk seluruh umat. Dan itulah kaidah kita. Sehingga betul-betul mudah-mudahan kasus Yosef ini menjadi kasus pembelajaran kita bersama. Siapapun jangankan kok seorang nabi. Istri saya dihina aja saya buru sampai kalau buru saya bunuh. Istri saya foto, cuman foto tapi dikasih kumis, kurang ajar. Kameramen berani gitu langsung saya pelempar dari sini. Ada apanya? Karena hanya istri saya, apalagi seorang nabi. Atau ayat 24 jelas, kamu tidak akan beriman kalau semua yang ada di bumi ini kamu tidak lebih cinta kepada Allah, Rasul dan jihad fisabilillah. Maka ini jadi panutan kita bersama dan kita sepakat apa yang ada di sini tadi adalah bagaimana itu tidak terulang, harus ada penjaraan dan semua orang mengutuk. Jangankan kok orang Islam, orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha pun juga tidak setuju dengan apa yang dilakukan Yosef. Mudah-mudahan ini jadi pembelajaran bersama dan ini menjadi starting point untuk kita menjadi lebih baik sehingga Ramadan menjadi Syawal. Syawal artinya peningkatan, latar kabuna tobakan tabak, sungguh kita harus meningkat setingkat demi setingkat, kata New Kid on the Block, step by step. Mudah-mudahan ke depan kita menjadi baik. Saya Ustaz Wijayanto, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Wijayanto yang sudah menutup catatan demokrasi malam hari ini. Ustadz, terima kasih, sudah habis kita ya. Ya, terima kasih juga untuk sumber narasumber kami yang sudah hadir, Pak Kiai Zaitun, Bang Nasrullah, Bang Ali Ngabalin, Bang Ade, terima kasih banyak. Waktu kita sudah habis, Ustadz Ade Armando, terima kasih banyak. Waktu kita sudah habis, kita akhiri perjumpaan kita pada hari ini. Saya Maria Segaf. Dan saya Andro Beni Merkuri. Selamat malam. Sampai jumpa.